beliau mengetahui bila akan meninggal dunia. Nah, sebagian kita umat manusia mungkin ada yang soleh macam gitu, yang taklah sampai kepada derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita sering mendengar kisah-kisah di mana ada orang tertentu yang seolah-olah dia merasa akan meninggal dunia. Lalu kemudian dia sudah melakukan perkara-perkara tertentu sebagai persiapan dia sebelum meninggal dunia. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada beberapa tingkatan manusia. Manusia yang paling buruk adalah orang yang meninggal dunia faj'atan, tiba-tiba. Dia tak pernah sangka-sangka bahwa dia akan meninggal dunia, tiba-tiba dia meninggal dunia pada saat itu. Yang paling buruk, dia tak sangka-sangka akan meninggal, lalu meninggal, dan dia tak sangka-sangka juga ketika maksiat dia meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang akan mendapatkan su'ul khatimah. Namun ada orang tertentu yang apabila derajatnya di sisi Allah begitu tinggi, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memberikan isyarat-isyarat, mencampakkan ke dalam hatinya perasaan bahwa perjalanannya akan segera berakhir. Oleh karena itu dia akan bersegera untuk mempersiapkan dan melakukan perkara-perkara yang perlu untuk dia lakukan sebelum perjalanannya dia lanjutkan di alam yang lain. Salah satunya adalah Imam An-Nawawi, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah membaca apa yang saya tulis di dalam kitab, dalam majalah Al-Ustaz, promote sedikit. Saya telah berbincang tentang, dalam kolom Jejak Fuqaha, berbincang tentang riwayat hidup Imam Nawawi. Antara lain di akhir hayatnya diceritakan bahwa apabila beliau akan meninggal dunia, tiba-tiba seluruh murid-muridnya merasa hairan. Kenapa Imam Nawawi ini tak nampak sakit? Tapi biasanya Imam Nawawi tidak pernah menerima hadiah dari seorang pun. Karena warak dan zuhudnya sangat tinggi, beliau tak pernah menerima hadiah dan pemberian orang lain. Tapi pada saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang pada Imam Nawawi, menghadiahkan kepadanya satu benda untuk kita ringan saja, hina saja, yaitu sebuah tempat air, macam kendi, tahu teman-teman kendi, tempat air, bekalan air. Imam Nawawi terima benda tersebut. Murid-muridnya heran nih, kenapa Imam terima nih perkara ini? Biasanya selalu menolak hadiah. Apabila ditanya, Imam Nawawi menjawab, sebab tempat air ini adalah sesuatu yang diperlukan oleh seorang musafir. Tak ada yang perasaan nak pergi kemana Imam Nawawi. Selepas itu Imam Nawawi kemudian mengembalikan semua kitab-kitab yang pernah dipinjam dari teman-temannya. Sebagai ulama beliau menulis banyak kitab, dan beliau bukan orang kaya, teman-teman. Kitab-kitab yang beliau miliki kebanyakannya adalah pinjaman. Jadi dipinjam kitab-kitab tersebut, dia tulis kitab-kitab karangannya. Dan pada saat-saat terakhir tersebut Imam Nawawi tiba-tiba mengembalikan semua kitab-kitab karangan tersebut. Padahal yang beliau tulis tak semuanya sudah selesai. Sampai sekarang kitab Majmu' tak selesai ditulis oleh Imam Nawawi. Belum selesai dikembalikan semua kitab-kitab tersebut, dikembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Beliau juga kemudian berziarah ke makam Nabi Ibrahim sekarang ada di Israel. Ziarah ke makam Nabi Ibrahim seolah-olah nak berpamitan, sebab itulah kubur Nabi yang paling dekat dari Syam. Kalau pergi ke Madinah terlalu jauh untuk ke kubur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau pergi ke kubur Nabi Ibrahim sebab beliau duduk di Damsyik. Damsyik cuma berdekatan sekali dengan Palestina. Sampai sekarang perbatasan antara Syria dengan Palestina sangat dekat sekali. Selepas itu Imam Nawawi kemudian kembali ke Nawa. Habis semua hutang-hutang yang kena dibayar, buku-buku yang mesti dikembalikan, beliau balik ke negerinya di Nawa, tempat orang tuanya. Berapa hari kemudian Imam Nawawi meninggal dunia. Nak tak macam begitu menikah? Tahu kita nak bakal meninggal kan? Nah, inilah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan ke dalam hatinya perasaan bahwa saya akan pergi jauh pada saat ini. Dan kisah-kisah tentang perkara ini sangat banyak sekali. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan bincang perkara tersebut. Nah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang jauh lebih saleh daripada Imam Nawawi. Beliau adalah ra'sus salihin, pemimpin para orang-orang saleh. Baginda tahu seolah-olah mendapat
isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa baginda akan meninggal dunia. Bayangkan ketika Nabi berada wukuf di Arafah, baginda menyampaikan khutbahnya yang terakhir dan beliau sudah mengisyaratkan bahwa la'alli la arakum ba'da amikum hadza. Mungkin ini adalah perjumpaan kita yang terakhir, disampaikan sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai ke Madinah, termasuk agenda yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir sekali adalah beliau mendatangi kubur-kubur kaum muslimin. Antaranya pergi ke Baqi' mengucapkan salam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah pada hadis ini. Sayyidina Abu Hurairah berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi', ke makbarah. Faqala assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nabi berdiri di Baqi', kemudian Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Selamat sejahtera kepada kamu semua wahai kampung kaum muslimin. Masya Allah, baginda Nabi SAW memperlakukan kaum muslimin walaupun mereka sudah meninggal dunia seolah-olah mereka tengah masih hidup seperti kita. Nabi ucapkan salam. Salam adalah untuk orang yang hidup. Assalamualaikum dara qaumil mu'minin, wahai kampung tempat perkumpulan kaum muslimin. Padahal mereka sudah meninggal dunia di kuburan itu. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nabi berkata, insyaallah kami ini suatu hari akan menyusul kalian semua. Masya Allah, inilah adab ziarah teman-teman. Apabila kita berziarah, kita bukan hanya datang membayangkan orang tua kita, ibu bapak kita di dalam kubur tersebut, tapi kita juga membayangkan bahwa suatu hari kita akan menyusul beliau. Suatu hari kita akan berjumpa kembali. Yang selama ini kita terlalu sedih karena kehilangan orang tua, jangan terlalu sedih, sebab suatu hari kita akan berjumpa kembali. Kalau sekarang ada yang sedih kehilangan istri atau suami, jangan terlalu sedih, sebab perpisahan itu hanya sementara saja. Suatu hari kita akan berjumpa kembali. Berziarah ke kubur mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti kita akan berjumpa kembali. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Termasuk sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh bayangkan sekarang bagaimana Nabi mengucapkan perkara tersebut bukan setakat ucapan di lidah seperti yang kita lakukan. Tapi baginda merasakan bahwa benar-benar masanya sangat dekat sekali bahwa perjumpaan itu akan kembali berlaku antara baginda dengan kaum muslimin, para syuhada yang telah mendahului baginda pada saat itu. Dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu selepas Nabi berziarah. Lalu Nabi berkumpul kembali dengan para sahabat. Lalu Nabi berkata kepada mereka, wadidtu anni ra'aitu ikhwanana. Duhai, rindunya saya, ingin sekali saya berjumpa dengan para saudara-saudara saya. Jadi Nabi mengingati orang-orang kaum muslimin yang telah meninggal dunia, dan Nabi juga mengingati kaum muslimin yang akan datang berikutnya. Nabi mengingat generasi kaum muslimin yang telah berlalu, dan Nabi juga mengingati di dalam hatinya generasi kaum muslimin yang akan datang kemudian. Kita inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang diingati oleh baginda itu. Di saat-saat terakhir baginda Rasulullah SAW berada di atas muka bumi, beliau ingat para syuhada yang meninggal dunia di Uhud, para syuhada yang meninggal dunia di Badar, para syuhada yang telah mendahului beliau. Pada saat yang sama, baginda juga mengingati kaum muslimin yang akan datang kemudian, berkurun-kurun yang akan datang selepas kematian beliau. Betapa cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Cinta beliau tidak dibatasi masa dan tidak dibatasi oleh tempat. Di mana kita berada, bila kita berada, selama kita muslim dan beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah dirindui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wadidtu anni ra'aitu ikhwanana. Duhai, alangkah inginnya saya, rindunya saya berjumpa dengan para saudara-saudara saya. Faqalu ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika? Para sahabat kemudian bertanya, Rasulullah, bukankah kami ini yang hidup sekarang saudara-saudara Tuhan, ikhwan Tuhan? Apa jawaban Nabi? Bal antum ashabi. Bukan. Kamu semua adalah sahabat saya. Ikhwan saya, saudara-saudara saya adalah bukan Anda semua. Ada orang lain yang tengah saya bayangkan sekarang.
yang ingin dan rindu saya jumpai sekarang. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Yang disebut ikhwan saya, saudara-saudara saya, adalah orang-orang yang belum datang sekarang ini. Generasi yang akan datang. Masya Allah, hubungan batin dan hubungan hati yang terjalin antara kaum muslimin dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berlaku pada saat baginda Nabi masih hidup lagi. Apabila kaum muslimin sekarang begitu rindu berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerinduan baginda jauh lebih berat dan lebih besar lagi. Itulah saat-saat terakhir baginda Nabi berada di muka bumi, beliau merindukan umatnya yang terdahulu, yang berada pada saat itu dan yang akan datang. Wa ana faratuhum 'alal haud, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana faratuhum 'alal haud. Saya yang akan mendahului mereka di telaga saya nanti. Inilah bahasan kita. Kaum muslimin di mana saja dan bila saja mereka hidup, kita akan berjumpa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perjumpaan kita akan terjadi di sekitar telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar. Ana faratuhum 'alal haud. Saya yang akan tiba lebih dahulu di sana. Karena sayangnya Nabi kepada para sahabat dan para umat manusia, umat Islam, bukan kita menunggu Nabi, tapi Nabi menunggu kita semua. Biasa kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita nak hadir jumpa penceramah, ini tak kena mengena dengan siapa yang hidup ataupun yang mati. Biasanya kita tunggu lama, bila dah sampai. Kita call, di mana nih? Jam lah, tengah jalan lah. Betul ke tengah jalan atau dia belum mandi pula mungkin sekarang. Biasanya kita tunggu. Tak, apa yang berlaku oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kita menunggu Nabi nanti di padang mahsyar di tempat perjumpaan, akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menunggu kita. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan saya yang akan menunggu mereka di haud, di sekitar telaga saya. Lalu para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'dak min ummatik? Wahai Rasulullah, bagaimana Tuhan boleh mengenal umat Islam yang datang terkemudian nanti, yang tak pernah berjumpa dengan Nabi dan Nabi tak pernah melihat mereka, lalu di padang mahsyar bagaimana Nabi boleh mengenal mereka semua, ini umat saya, ini bukan umat saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law kana lirajulin khailun ghurrun muhajjalah fi khailin duhmin buhum ala ya'rifu khailah? Kata Nabi, coba awak bayangkan, kalau kita punya kuda-kuda peliharaan kita, warnanya putih cemerlang, kepalanya bersinar-sinar dengan warna putih, juga kaki dan empat kakinya juga berwarna putih, di tengah-tengah kuda yang semuanya berwarna hitam. Boleh tak awak pisahkan mana yang kuda awak, mana yang bukan kuda awak? Boleh tak tuan-tuan? Senang saja kita boleh bayangkan, kuda putih kuda saya, kuda hitam bukan kuda saya. Kata para sahabat, tentu, bala ya Rasulullah, tentu kita boleh pisahkan. Qala fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati qurran muhajjalin minal wudu. Kata Nabi, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan datang dengan cemerlang dan bersih muka mereka dan tangan dan kaki mereka karena kesan wudu yang sering mereka lakukan di muka bumi. Jadi nampak kaum mukminin di hari kiamat nanti berbeza dengan seluruh umat manusia yang lain. Kita boleh bayangkan kaum muslimin sekarang ini saja tuan-tuan. Di antara, kalau kita melihat berapa jumlah banyaknya manusia pada saat ini, kira-kira umat manusia sudah mencapai 6 atau 7 bilion. Kaum muslimin baru 1 tak sampai 2 bilion. Boleh tak kalau kita pergi ke mana-mana, besok kita pergi ke France, pergi ke UK, pergi ke Amerika, boleh tak kita pisahkan mana kaum muslim, mana yang bukan muslim? Macam muka sama saja kan? Gimana saya tahu dia muslim bukan muslim? Di hari kiamat nanti akan berbeza sekali tuan-tuan. Kita boleh melihat, kata Nabi SAW, di antara seluruh umat manusia, dan bukan lagi 6 bilion, 8 bilion atau 7 bilion,
tapi berpuluh-puluh bilion, sebab umat manusia yang akan dibangkitkan nanti pada mahsyar bukan satu generasi saja, akan tapi seluruh generasi sejak Allah ciptakan Nabi Adam hingga sekarang. Berbilion-bilion manusia berkumpul di satu tempat. Umat manusia berkumpul di satu tempat. Bagaimana Nabi boleh membedakan umat manusia, umat beliau, umat kaum muslimin dengan bukan kaum muslimin? Kata Nabi, senang saja. Kita akan nampak kaum muslimin berbeza dengan yang lain. Kita akan boleh nampak kaum muslimin terang mukanya, ghurran muhajjalin, terang mukanya, terang kakinya, dan terang tangannya, sebab wudu yang setiap hari mereka basuh ke dalam tubuh-tubuh mereka. Wa anna faratuhum 'alal haud, kata Nabi, saya sudah menunggu mereka nanti di tepi telaga. Fala yuzadanna rijalun an haudin kama yuzadul ba'irud dhal. Nanti juga akan terjadi, saya akan melihat apabila seluruh manusia berlomba-lomba untuk mengambil air daripada telaga, ada beberapa orang yang dihalau daripada telaga, sebagaimana dihalaunya unta yang tersesat. Andai kita punya air, tuan-tuan, dan kita punya ternak-ternak kuda kita, unta kita nak minum daripada air tersebut, tentu kita akan katakan, ini unta saya, sila minum daripada air saya. Tapi kalau bukan unta saya, unta tersesat, akan dihalau dari tempat air tersebut. Begitu juga kata Nabi, saya juga akan melihat nanti di hari kiamat ada beberapa unta-unta, manusia-manusia yang akan dihalau dan tidak diperkenankan untuk mengambil air daripada telaga Nabi. Wa ana unadihim, padahal saya panggil mereka, ta'alau, halumma, jom, sila, ambil, minum, sila minum daripada telaga saya. Tapi malaikat menghalau mereka dan dikatakan kepada baginda Nabi, fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak. Wahai Muhammad, mereka sudah berubah iman mereka setelah engkau meninggal dunia. Fa'aqulu suhqan. Kalau begitu, menjauhlah kata Nabi. Ini gambaran umum saja, tuan-tuan. Kita akan coba melihat perkara ini lebih rinci lagi dalam perbincangan kita berikut ini. Jadi kita boleh melihat dari hadis tersebut, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa perkara haud, telaga Nabi, benar-benar ada. Ini yang pertama. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan pegangan para ulama salafus saleh dari zaman para sahabat Nabi, tabi'in hingga zaman sekarang. Mereka meyakini sepenuh hati bahwa telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar ada. Antara lain telaga tersebut disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan engkau al-kautsar. Kautsar boleh dimaknai nikmat yang sangat banyak. Sigat mubalaghah daripada kalimat kasir atau kasrah, nikmat yang sangat banyak. Para ulama juga mengatakan bahwa Kautsar memang berbentuk nikmat yang banyak. Salah satunya adalah telaga yang dikhaskan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi tempat minum kaum muslimin pada hari kiamat nanti. Ini menjadi akidah kaum muslimin. Kita wajib percaya kepada adanya haud. Kata Imam Al-Qadhi Al-Iyad, ahaditsul haudi sahihah wal imanu bihi fard wa tasdiqu bihi minal iman wa huwa ala zahirihi inda ahli sunnah wal jamaah la yuta'awwal wa la yukhtalafu fihi. Hadis-hadis tentang haud, telaga Nabi, banyak, mutawatir dan sahih. Kita wajib beriman dan mempercayainya. Wa huwa ala zahirihi, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mentakwil kalimat telaga tersebut. Apa makna takwil itu, tuan-tuan? Ucapan Al-Qadhi Iyad ini menyindir, menyebut dan memberi isyarat kepada beberapa kumpulan-kumpulan tertentu di kalangan umat Islam pada saat itu, bahkan mungkin pada saat sekarang ini, yang melihat bahwa ucapan telaga ini sebenarnya bukan berbentuk telaga yang kita pahami. Mereka coba mentakwil, mengatakan yang dimaksud dengan telaga bukanlah tempat air, sebab menurut mereka kita nanti di akhirat dibangkitkan bukan dengan tubuh kita, akan tapi dibangkitkan hanya ruh kita saja. Ini adalah pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah sebuah aliran akidah dalam sejarah umat Islam
yang sudah pupus sekarang sebagai sebuah aliran, akan tapi pemikirannya telah wujud kembali dalam bentuk pecahan-pecahan atau dalam bentuk pendapat-pendapat pribadi daripada orang-orang tertentu. Jadi zaman sekarang mungkin tak ada yang mengaku saya Mu'tazilah, tapi pemikiran tak pernah pupus, teman-teman. Idea tak pernah hilang. Sebagai sebuah kumpulan mungkin dia sudah punah, pupus, akan tetapi sebagai idea dia tak pernah hilang sama sekali. Nah, Mu'tazilah melihat bahwa apabila manusia dibangkitkan nanti, termasuk falasifah, karena dekat sekali antara Mu'tazilah dengan ahli falsafah, mereka meyakini bahwa apa yang dibangkitkan nanti di hari kiamat bukanlah tubuh dan roh. Sebab tubuh kita hancur bersama hancurnya alam semesta. Sudah tak ada lagi langit dan bumi. Sudah tak ada lagi bintang-bintang. Tubuh kita hancur sama sekali. Lalu yang dibangkitkan tak lain dan tak bukan hanya ruh kita, sebab ruh kekal, tak hancur, teman-teman. Nah, ini pendapat Mu'tazilah. Lalu ruh dia tak perlu makan dan minum. Untuk apa kemudian ada haud, ada telaga tempat kita minum? Oleh karena itu, awak tak percaya ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan adanya telaga? Dia katakan saya percaya, tapi maknanya kita takwil, maknanya kita tafsirkan dengan perkara lain yang tidak berbentuk sebagai bentuk yang material. Panjanglah tuan-tuan. Nah, kita bahas terus ke tetap bahas. Ini bahasan akademik di universiti. Ini pendapat Mu'tazilah. Bagaimanapun pendapat tersebut disanggah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam benar adanya, dan kita tidak boleh mentakwil kecuali kalau sudah benar-benar terdesak. Dan kita tak terdesak sama sekali. Apa susahnya meyakini dan mempercayai bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala benar-benar menciptakan haud, menciptakan telaga, lalu Allah kembali menciptakan air, lalu Allah memberi minum kepada manusia yang dibangkitkan kembali. Dan kita juga meyakini bahwa yang dibangkitkan di hari kiamat nanti bukan setakat ruhnya saja, akan tapi juga adalah badan material kita, jasad bersama ruh sekali. Oleh karena itu kita percaya bahwa baginda Nabi SAW mengatakan umat manusia nanti akan tenggelam dengan peluhnya sendiri. Ruh tak punya peluh, teman-teman. Badan yang keluar peluh. Kemudian juga kita akan merasakan panasnya matahari yang didekatkan di kepala kita. Ruh tak akan merasakan panas, badan yang merasakan panas. Dan berbagai dalil-dalil yang lain yang menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tak payah dan tak perlu ditakwil. Kita hanya percaya bahwa sebagaimana yang Nabi sampaikan, begitu juga yang kita percayai sebagaimana adanya. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Ini merupakan kesepakatan perkara-perkara yang disepakati oleh seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim antara lain mengatakan orang-orang yang tak percaya adanya haud, paling tidak mereka mentakwil makna haud adalah Mu'tazilah, kemudian Khawarij, dan sebagian Rafidhah, sebagian aliran Syiah yang mereka sangat dekat sekali akidahnya dengan akidah Mu'tazilah. Nah, ini akidah kaum muslimin. Soalan kita berikutnya, tadi kita melihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwa ada haud, ada telaga. Bagaimana sifat-sifat telaga tersebut? Apakah Nabi menceritakan dengan terperinci sifat-sifat telaga tersebut dalam hadis-hadis yang lain? Ya. Nabi SAW berkali-kali bercerita tentang haud telaga beliau. Dan Nabi menceritakan menjadi perkara tersebut sangat detail sekali. Antara lain, Nabi berkata dari Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu min al-laban wa rihuhu atyabu min al-misk. Telaga saya ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, luasnya perjalanan 1 bulan menaiki unta. 1 bulan menaiki unta berarti perjalanannya sangat jauh dan sangat luas sekali. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan bahwa
luasnya telaga baginda Nabi itu ma baina Juhfah wa Aila. Ada di antara Juhfah adalah satu tempat di sekitar Mekah, antara Mekah dengan Madinah. Juhfah termasuk miqat kalau kita haji. Antara Juhfah dengan Aila. Aila sekarang adalah Palestin, tuan-tuan. Jadi jauhnya mungkin antara Mekah dengan Palestin sekarang nih. Berapa kilometer? Kalau saya ingat pernah melakukan perjalanan dari Syria untuk melakukan umrah, dari Syam saja tak sampai Palestin. Dari Syam, Palestin lebih jauh sedikit lagi. Dari Syam, dari Damsyik, perjalanan hingga ke Mekah, ke Madinah memerlukan 10 jam perjalanan dengan bas. Untuk sampai ke Mekah, tuan-tuan mungkin pernah tahu dari perjalanan dari dari Madinah ke Mekah. Nah, perjalanan jauhnya dari Mekah ke Palestin itulah kira-kira luasnya telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat luas. Berapa puluh kilometer atau berapa mungkin ribu kilometer, taklah sampai ribu kilometer mungkin luas antara satu tepi kepada tepi-tepi yang lain. Kata Nabi, haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu, wa rihuhu atyabu minal misk, dan baunya lebih wangi daripada kasturi. Masya Allah, air yang akan kita minum nanti daripada telaga Nabi SAW digambarkan sangat jernih, sangat putih, sangat bersih, lebih putih daripada susu dan lebih wangi daripada misk, daripada kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, kizan, gelas-gelasnya tempat kita menciduk air tersebut banyaknya sebanyak tebaran bintang di angkasa, tuan-tuan. Sangat banyak. Kita ambil dan jangan tak payah berebut-rebut sebab terlalu banyak gelas-gelas yang boleh kita gunakan untuk menciduk air tersebut. Kata Nabi, man syariba minha fala yazma'u abadan. Barang siapa yang minum satu ciduk daripada air tersebut, la yazma'u abadan, dia tak akan pernah merasakan haus lagi selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan walau sedikit minum daripada air telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selain menunjukkan betapa luas telaga tersebut, betapa jernih air telaga tersebut, betapa nikmat manisnya telaga tersebut, kita boleh membayangkan bahwa kenikmatannya tak akan pernah boleh kita bayangkan apabila kita meyakini dan mengetahui bahwa umat manusia pada saat itu sesuatu yang paling mereka sukai dan paling mereka perlukan pada saat itu adalah air.